Episode ke-258. Di ibu kota, Penatua Fu bergegas menuju kediaman Imperial Preceptor dengan wajah tegang. "Tuan, yang mulia datang berkunjung." Imperial Preceptor segera bangkit menyambut tamunya. Di ruang itu hanya ada 3 orang. Kaisar Yanfeng, Putri Ling Yuxiu, dan dirinya. Setelah memberi isyarat agar Penatua Fu mundur, ia berkata, "Yang mulia datang sebelum kembali ke istana. Pasti telah terjadi sesuatu yang besar." Kaisar Yanfeng langsung bertanya, "Apakah Anda merasakan perubahan langit dan bumi 5 hari yang lalu?" Imperial Preceptor mengangguk. "Aku merasakannya. Hukum langit dan bumi berubah, Dawagung berguncang, dan seseorang telah menciptakan sebuah reformasi yang memengaruhi seluruh dunia." Kaisar menyerahkan 2 gulungan panduan roh primordial. Setelah membacanya dengan saksama, Imperial Preceptor menutup naskah itu dan berkata, "Ini hasil karya Putri Yuxiu dan Guru Kultus Qin. Mereka telah mereformasi 6 arah, 7 bintang, kehidupan surgawi, kehidupan dan kematian, bahkan jembatan surgawi. Tidak heran perubahan Dao begitu besar. Putri Yuxiu memiliki bakat luar biasa. Kelak pencapaiannya tidak akan kalah dari kita." Tanpa penjelasan apapun, ia langsung mengetahui siapa pencipta teknik itu sekaligus memahami dampaknya. Kaisar Yanfeng mengangguk. "Karena reformasi inilah aku datang menemuimu secepat mungkin. Kebanyakan orang belum mampu merasakan pengaruhnya. Tetapi mereka yang telah menyentuh Dao pasti dapat merasakannya. Aku baru saja memasuki ambang Dao," jawab Imperial Preceptor. "Meski belum mendalam, aku berdiri tepat di tengah gelombang perubahan Dao Agung." Kaisar memuji pencapaiannya, lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana keadaan para dewa?" Imperial Preceptor menghela napas. "Jauh lebih buruk. Selama beberapa hari terakhir, laporan darurat dari seluruh kekaisaran datang tanpa henti." Ia mengeluarkan setumpuk laporan. Salah satunya berasal dari Kabupaten Initiate Peace. Gempa kecil telah merobohkan kuil nenek Qiyue. Saat puing-puing dibersihkan, sebuah gunung terbelah dan memperlihatkan patung dewa raksasa berwarna seperti daging dengan run bercahaya memenuhi tubuhnya. Laporan lain berasal dari Ban Prefecture. Setiap tengah malam, Great Ban Lake memancarkan cahaya aneh. Seekor makhluk raksasa bermata seperti lentera muncul dan mengaku sebagai penguasa Danau Ban, menuntut persembahan pemuda dan gadis. Banyak praktisi seni surgawi tawas saat menyelidikinya. Masih banyak laporan lain. Patung-patung dewa kuno muncul dari gunung, sungai, dan lembah, menghancurkan kuil lama atau menuntut persembahan manusia. Di tempat lain, cahaya aneh, harta misterius, dan makhluk asing bermunculan tanpa seorang pun mampu menghadapinya. Ling Yuxiu mengernyit. "Tidak ada dewa seperti ini di Eternal Peace. Dari mana semua patung dan harta itu berasal?" "Bukan dari bawah tanah," jawab Kaisar Yanfeng. "Kalau memang ada di sana, pasti sudah ditemukan sejak lama. Kemungkinan besar semuanya berasal dari dunia lain." Imperial Preceptor mengangguk. "Dan mungkin bukan hanya satu dunia. Di reruntuhan besar juga terdapat patung-patung serupa. Konon itu adalah tubuh para dewa yang membatu sambil menunggu saat untuk bangkit kembali." Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Panduan roh primordial mengubah Dao langit dan bumi. Segera setelah itu, patung-patung ini bermunculan di seluruh dunia. Hubungannya terlalu jelas untuk diabaikan. Ia lalu mengingat peristiwa 2 tahun sebelumnya ketika Raja Iblis Dutian dipanggil ke dunia. Melalui altar pengorbanan, perjalanan antar dunia membutuhkan energi yang luar biasa. Semakin kuat makhluk itu, semakin besar pengorbanan yang diperlukan. Karena perubahan Dao, para dewa kini hanya mampu mengirim patung batu mereka. Kekuatan dan tubuh asli mereka belum bisa menyeberang. Tatapannya menjadi tajam. Mereka membutuhkan pengorbanan darah dan daging dalam jumlah besar agar tubuh asli mereka dapat turun ke dunia. Ini, Kaisar Yanfeng dan Ling Yuxiu langsung memahami. Maksudnya, Imperial Preceptor mengucapkannya dengan tenang. Karena itu mereka membutuhkan bencana besar yang menewaskan banyak manusia. Suasana ruangan langsung membeku. Bencana salju sebelumnya saja hampir menghancurkan kekaisaran.
Jika bencana lain terjadi, jutaan bahkan miliaran nyawa akan melayang. Menurut dugaanku, lanjut Imperial Preceptor, surga tinggi akan segera mengirim bencana baru. Bisa berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tornado, kekeringan, atau badai salju. Tujuannya hanya satu, membunuh sebanyak mungkin manusia. Kaisar Yan Feng mengepalkan tangannya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Imperial Preceptor menjawab tanpa ragu. Kita harus memusnahkan surga tinggi lebih dahulu. Kaisar terdiam. Surga tinggi berada di bumi barat, dipenuhi dewa dan iblis yang kekuatannya masih belum diketahui. Akan lebih baik jika kita memiliki beberapa tahun lagi, katanya. Saat para kultivator berhasil memperbaiki jembatan surgawi, mereka dan mencapai alam dewa, mereka tidak akan memberi kita waktu. Imperial Preceptor mengambil beberapa laporan lagi. Jika dugaanku benar, semua harta yang ditemukan itu adalah senjata meteorologi. Wajah Kaisar dan Ling Yuxiu berubah pucat. Mereka sangat memahami arti senjata meteorologi. Gagasan itu berasal dari Qinmu, menyegel badai salju, banjir, tornado, gempa, atau letusan gunung berapi ke dalam harta khusus, lalu melepaskannya kapan saja. Imperial Preceptor pernah menggunakan badai dalam botol untuk membersihkan racun di padang rumput. Hujan memang menyelamatkan banyak orang, tetapi banjir yang ditimbulkannya juga merenggut korban jiwa. Jika para dewa surga tinggi menguasai senjata-senjata meteorologi itu, mereka hanya perlu mengaktifkannya untuk memicu bencana di seluruh Eternal Peace Empire. Korban yang berjatuhan akan menjadi pengorbanan bagi para dewa, memungkinkan tubuh asli mereka turun ke dunia. Begitu itu terjadi, pembantaian besar akan dimulai. Keringat dingin membasahi dahi Kaisar Yan Feng. Aku akan segera memerintahkan seluruh kekaisaran menjaga setiap patung batu dan harta yang ditemukan. Kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan surga tinggi. Ia mondar-mandir dengan gelisah. Mengapa mereka melakukan ini? Mengapa mereka tidak membiarkan manusia hidup damai? Imperial Preceptor menjawab pelan. Karena reformasi telah mengguncang kepentingan para dewa. Dao berubah, dan mereka tidak akan membiarkan perubahan itu berlangsung jika mereka sendiri tidak mampu menyesuaikannya. Ia menatap ke kejauhan. Kita masih kekurangan banyak informasi. Namun ada satu hal yang pasti, tatapannya berubah tegas. Kita membutuhkan kaisar manusia. Kaisar Yan Feng menoleh. Kepadanya, hanya kaisar manusia yang mampu mempersatukan seluruh tanah suci dan sekte besar untuk menyerang surga tinggi. Tidak ada orang lain yang memiliki wibawa sebesar itu. Ling Yuxiu terkejut. Kaisar manusia saat ini adalah Qinmu. Segel kaisar manusia juga berada di tangannya. Artinya, Qinmu harus memimpin perang melawan surga tinggi. Aku akan menemui kaisar manusia sekarang juga, kata Imperial Preceptor sebelum segera berangkat. Pada saat yang sama, Qinmu dan Xiong Xiang sedang menggunakan panduan roh primordial. Roh primordial mereka menjelajah dunia dengan bebas sambil menikmati pengalaman baru itu. Saat melintasi sebuah pegunungan, tanah tiba-tiba terbelah. Dari dalam celah muncul sebuah patung batu raksasa yang perlahan bangkit ke permukaan. Mereka berdua terpaku. Apa yang sedang terjadi? Bukankah tempat ini bukan reruntuhan besar? Tiba-tiba aroma dupa yang sangat harum memenuhi kesadaran mereka. Mereka sama-sama terkejut. Kita baru saja menyalakan Soul Guide Incense. Tidak mungkin sudah habis. Berarti seseorang meniupnya sampai padam. Dalam sekejap, roh primordial mereka ditarik kembali ke tubuh masing-masing. Qinmu membuka mata dan langsung melihat kepala desa, tukang daging, bisu, serta Nanexi telah berdiri di hadapannya.